Turboagirostoma atau siput mata lembu menempel di karang seperti di pesisir pantai selatan Jawa. Terumbu karang yang banyak ditumbuhi rumput laut jenis Sargassum sp menjadi tempat favorit hewan nokturnal ini. Nama mata lembu berasal dari organ keras pelindung bagian lunak yang mirip mata sapi. Organ ini akan masuk ke dalam cangkang kerasnya saat dia merasa terancam. Sekarang saya cari mata lembu. Nah, lihat hasilnya. Ini banyak banget loh. Jadi gastropoda nokturnal ini kalau siang-siang bobo, makanya carinya gampang. Dia biasanya ada di sela-sela karang yang tertutupi oleh sargassum. Itu tinggal di raba-raba dapat. Sebenarnya sore hari adalah waktu yang sulit untuk mencari hewan gastropoda ini. Mata harus awas mencari siput yang terdiam di antara karang. Misalnya dari tadi tuh proses untuk dia matang itu nggak lama ya, ya. Jadi dia cuma dimasak dengan kulit-kulitnya, dengan cangkangnya itu sama 12 menit, jadi sebentar aja. Nanti tinggal dicongkel. Ya. Nah, yang kita mau masak ini namanya mata lembu saus kuning, bumbu kuning. Ya. Bumbunya tadi udah lihat dong, macam-macam, rempah-rempahnya banyak. Jadi kalau misalnya nanti sebentar lagi matang, kita congkel, kasih keluar. Ditumis dulu, baru dicampur lagi. Proses perebusan dilakukan untuk mempermudah memisahkan daging siput mata lembu dengan cangkangnya. Kunyit, bawang sering dipakai untuk menghilangkan bau amis. Santan ditambahkan untuk sensasi rasa gurih. Sudah boleh dicicip. Sini Bu Nita. Ayo kita cobain sama-sama. Nah, saya cobain duluan ya. Bu, makan. Satu kata. Mantap. Kuahnya ini enak, wes. Tadi udah kebayang kan bumbu-bumbunya apa aja, nggak bisa dipraktekin sendiri. Jadi sebenarnya mata lembunya ini sama kayak kerang yang lain ya. Benar. Dia rasanya itu plain, tidak ada rasa. Nah, tergantung dari bumbunya. Jadi kalau misalnya kita main bumbunya pintar, pasti rasanya mantap. Kalau suatu saat berkesempatan main ke Pamengpeuk, nih ketemuin Ibu Nita nih, Bu Nunung, minta dibikinin mata lembu untuk kuning. Cobain atuh. Kandungan protein, kadar asam lemak esensial, dan vitamin mata lembu tergolong tinggi. 100 gram daging siput terdapat 300 kilokalori, termasuk beragam mineral-mineral penting lainnya. Buat nutupin ketegangan aja biar nggak tegang, jadi saya ngomong terus padahal sih tegang. Kalau dari atas sini bener kan tinggi banget. Terjun bebas di antara tebing-tebing menjelang tinggi. Rasakan sensasi melompat dengan cara yang tak biasa. Ian yang lompat saya yang deg-degan, tapi dia selamat itu udah kayak ikan. Ini bahaya. Ini asli loh, tapi tadi sekalian ngeliat gimana cara teknik lompatnya. Terus pokoknya ya berani aja gitu. Pokoknya satu, nyalinya mesti berani, mesti nggak boleh ragu-ragu. Udahlah, lompat aja. Dengan ketinggian sekitar 15 meter, sport cliff jump ini menjadi lokasi yang sangat menantang. Tak hanya kemampuan melompat dan berenang, dan keyakinan mutlak diperlukan.
Hentakan ke depan saat lompat dengan postur tubuh lurus saat mendarat menjadi teknik standar yang wajib dikuasai. Wih, baru ngeliatnya lompat aja udah tegang nih badan saya. Jadi emang ini wajib sebelum lompat kita harus pemanasan dulu, stretching kaki, tangan. Jadi kita nggak akan kram atau ada cedera di bagian badan. Aja bantingannya udah berasa, apalagi nanti nyoba yang 15. Cliff jump tergolong aktivitas ekstrim. Selain keberanian, pengetahuan mengenai medan yang akan dilompati sangat penting diperhatikan. Kedalaman air di Pulau Sironjong ini melebihi 10 meter. Tingkat kedalaman seperti ini sangat ideal agar pelompat aman dari benturan. Ini benar-benar menjadi petualangan pertama saya mencoba cliff jump. Nah ini sekarang saya lagi coba mengumpulkan keberanian supaya berani lompat dari ketinggian 16 meter. Apalagi saya nggak kebiasa sama tekanan yang berbeda. Jadi tadi kupingnya agak sakit. Semoga nanti karena tekad yang bulat, kupingnya nggak sakit. Amin. Ikuti jejak saya, jejak petualang. 1, 2, 3. Gak bisa ngomong. Hentakannya kenceng banget. Saya ngerasa benar-benar terbang selama beberapa second di udara. Wah! Tapi ini pengalaman yang luar biasa. Gak akan tergantikan. Nyesel banget kalau tadi gak jadi loncat. Jadi ikuti jejak saya. Jejak petualang. Wah! Di pantai selatan Jawa, tepatnya di Pantai Karangbolong, Sukabumi, ada kebiasaan unik warga desa Cidahu untuk mendapatkan alternatif makanan, yaitu dengan menggali pasir pantai. Akang lagi nyari apa? Yuyutu. Oke. Ini lagi ada di Pantai Karangbolong dan memang ombaknya ini besar banget. Biasanya kalau keadaannya kayak gini, masyarakat ada beberapa yang cari salah satu sumber protein namanya yuyutuk. Jadi sekarang saya mau ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini cara cari yuyutuk, kita harus jongkok untuk mengenalin ombak. Habis itu gali-gali pasir, nanti waktu ombak datang, kuda-kuda kuat, pas airnya mulai turun lagi, baru kita gali jepang. Yuyutuk merupakan binatang laut dari kelompok krustasea. Yuyutuk banyak ditemui di sepanjang pantai selatan Jawa. Binatang ini juga bisa dijumpai di sepanjang pesisir Laut Atlantik dan Laut Pasifik sampai Amerika Utara dan Selatan. Yuyutuk biasanya bersembunyi di bawah pasir, terutama pasir besi, dan akan keluar saat ombak datang. Ngegali dikit, ombaknya datang lagi, ketutup lagi pasirnya. Ngegali dikit, ombaknya datang lagi, ketutup lagi. Gak jadi lubangnya. Karenanya, mencari yuyutuk bukanlah pekerjaan yang mudah. Saya dan para pencari yuyutuk ini harus beradu cepat dengan deburan ombak tinggi yang datang tiap waktu. Yuyutuk lagi, dan ternyata pergerakannya cepet banget. Jadi begitu dia ngerasain predator di sekitarnya, dia langsung berenang, langsung lagi ke dalam pasir. Sama seperti kerabatnya, yaitu kepiting. Hewan bernama Latin Emerita ini juga dilengkapi karapas atau cangkang. Bedanya, cangkang pada yuyutuk tidak sekeras kepiting. Bentuk karapasnya pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Ya, keluar semua.
Melelahkan. Karena ombaknya makin sore makin besar. Tapi kita bapak sini. Kita udah dapat hasil yang lumayan banyak. Coba aku intip. Wah, ini hasilnya lumayan lah. Udah cukup lah kalau buat kita makan ya. Ya, cukup di sini. Sekarang tinggal saya masak jadi kuliner selesai. Ikuti jejak saya, jejak keluar. Itu yang tadi ditangkap mau langsung kita olah jadi kuliner yang spesial hari ini karena bakalan dicampur sama ini jadi tumis yuyutu nanas pink. Nah nih saya baru pernah lihat jadi nggak tahu juga rasanya seperti apa. Jadi pengen cepet-cepet jadi masakannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuyutuk memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selain mengandung 30 hingga 40% protein, hewan ini juga memiliki asam omega 3 yang dapat mengurangi resiko penyakit jantung, kanker, dan mencegah demensia. Nah, ini yang kita pakai cuma bagian pinggir-pinggirnya aja, jadi tengah-tengahnya harus dibuang. Tapi karena ini nanas muda, jadi masih keras dagingnya. Nah ini alas makannya udah jadi, masih ada ekstrak-ekstrak nanasnya, tapi nggak usah dibersihin. Sekarang tinggal kita kasih isiannya, tumis yuyutu. Karapas yuyutuk yang semula berwarna abu-abu berubah merah saat dimasak. Saat proses pemasakan, protein yang menutup pigmen astaxanthin rusak. Pigmen ini kemudian muncul, ditandai dengan warna kemerahan ketika terkena panas. Perlu waktu sekitar 20 menit hingga tumis yuyutuk siap disajikan. Tumis yuyutu nanas pinknya. Saya udah gak sabar bener-bener pengen nyobain. Karena ini baru pertama kali juga nih ngerasain rasanya nanas pink. Ayo ibu, mau nggak dimakan? Jadi yuyutu ini biasanya dimasaknya jadi peyek. Tapi hari ini beda. Dia dimasaknya ditumis dan ada kuahnya sedikit. Ternyata rasanya tuh gurih dan manis. Udah gitu ada sensasi asam. Jadi nanas mudanya ini tuh asamnya bikin seger. Bisa jadi pengganti tomat, bisa jadi pengganti asam juga. Lezat banget.